wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini saya pakai HP. Sinyal biasanya kan naik turun. Biasanya kalau di rumah saya pakai WiFi. Mudah-mudahan ini lancar ya. Oke. Amin, Pak. Ini Pak Slamet tambah ganteng aja. Kalau di Zoom penampilannya ganteng sekali Pak Slamet ini ya. Pak Evi sampai senyum-senyum itu. Oke, Mas Wais, siap. Bismillah, siap, Pak. Mas Wais di mana posisi? Ada di Surabaya, Pak. Nah, di rumah atau di kantor atau di... Di tempat kerja, Pak. Oh, berarti banyak orang lain. Harus protokoler. Oke, kalau saya sendirian jadi bisa lepas masker. Baik, Iya, Pak. ini beberapa waktu yang lalu Mas Wais mengirimkan proposal ke saya dan saya mempercayakan saja sama Pak Dekan ini, Pak Dr. Slamet. Kalau Pak Slamet ACC, saya siap untuk mengantar untuk diuji. Kalau Pak Slamet tidak ACC, saya tidak berani. Begitu ya Pak Slamet ya. Oke. Enggak juga. Mas Wais, ini panggilannya siapa? Wais atau Sobirin? Wais, Pak. Wais. Oke. Iya, Pak. Ya, Wais. Kalau ada U-nya itu Wais bin Kornis, salah satu sahabat Nabi. Ini nggak ada U-nya ya, sudah Wais gitu aja ya. Iya, Pak. Mas Wais, siap untuk diuji? Bismillah, siap, Pak. Oke, silakan berdoa dulu, Mas. Biar lancar, biar nanti Pak Selamat Pak Zainuri gak kereng-kereng ujinya. Ngono lho, Rek. Oke, silakan berdoa dulu. Sudah, Mas? Iya, Pak. Baik. Sebelum tim penguji menyampaikan masukan saran terkait proposal. Proposal ini tujuannya adalah diseminarkan atau diujikan untuk memperoleh masukan-masukan ya. Sebelum memperoleh masukan ya, maka ujian ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan saya persilakan Mas Wais untuk presentasi paling lama 15 menit aja ya. Oke, bisa nggak 15 menit? Saya lihat slide-nya kok lumayan banyak ini. Diringkas-ringkas ya, Mas Wais ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Wais Sobirin, Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Viraraja. Ingin mempresentasikan tentang proposal tesis saya yang berjudul Pembangunan Kawasan Industri menurut Kajian Hukum Lingkungan Kabupaten Sumeneb. Pada latar belakang ini ada 3 poin, Pak. Yang poin A adalah pembangunan kawasan industri, yang poin B hukum lingkungan, dan yang terakhir ekosistem lingkungan. Pada pembangunan kawasan industri, merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Terus, hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan lingkungan secara baik. Dan yang terakhir, ekosistem lingkungan merupakan timbal balik dari pembangunan industri terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.
pada fokus penelitian ini ada dua poin, Pak. Yang pertama, apa dampak pembangunan kawasan industri menurut kajian hukum lingkungan di Kabupaten Sumeneb? Dan yang kedua, bagaimana landasan hukum pembangunan kawasan industri di Kabupaten Sumeneb? Masuk kepada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada dua, yaitu jenis penelitian hukum normatif sama metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimana proposal tesis saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Pak. Dan penelitian hukum normatif sendiri adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang ada di sekitarnya, Pak. Sedangkan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode untuk mengetahui langsung di lapangannya, untuk mengetahui data-data yang akurat guna untuk melengkapi proposal tesis saya. Masuk ke data, sumber datanya ada 3, data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier. Di teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, analisis data menggunakan analisa kualitatif perbandingan data. Kajian teori. Dalam kajian teori ini menggunakan pembangunan kawasan industri, yang di mana pembangunan kawasan industri ini ada 2, yaitu pengertian pembangunan serta pengertian kawasan perindustrian. Dan yang terakhir, hukum lingkungan, yakni ada 3 poin: pengertian hukum lingkungan, pengertian penataan menurut hukum lingkungan, dan yang terakhir dasar hukum penataan lingkungan. Mungkin itu, Pak, yang saya bisa jelaskan, Pak. Mohon maaf, Pak, kalau singkat, Pak. Ya, sebelum tim penguji menyampaikan beberapa hal, ya, saya menilai secara sepintas Mas Wais kurang bersiap, ya. Siap, Pak. Materi yang disampaikan juga mohon maaf apa adanya. Iya, Pak. Jadi mestinya disampaikan, dengerin aja, nggak usah dikomentari, ya. Iya. Terus kemudian Anda juga belum menguasai persoalan. Saya khawatir nanti Anda terjebak di waktu penelitian, nanti kesulitan untuk mencari jawaban atas proposal ini. Namun demikian, ini masih proposal, saya masih bisa memahami. Tolong nanti kalau pas ujian tesis, mohon maaf tidak seperti saat ini ya, Mas Wais. Jadi saya memang sudah menerima proposal secara lengkap, tapi ketika saya melihat pemaparan saudara mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi. Baik, ini setelah pemaparan mungkin siapa dulu? Mungkin Pak Zainuri dulu kayaknya ini. Saya persilakan Pak Zainuri. Ya, saya sama Pak Slamet ini tim pembimbing. Jadi biar orang luar dulu sebelum nanti kita memberikan masukan. Monggo silakan Pak Dr. Zainuri. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Terima kasih Prof. Haidin. Saya dikasih kesempatan pertama saya untuk menyampaikan beberapa catatan-catatan dari saya. Yang Pak Selamat juga, mohon maaf izin Pak Dekan. Pak Selamat dikasih waktu pertama sama Prof ini. Ya oke. Pertama selamat ya kepada saudara Wais ya, setelah nyampe pada ini ujian proposal. Nah, di sini ada beberapa catatan saya. Ya, mungkin perlu konfirmasi ya kepada saudara Wais atau pertanyaan-pertanyaan yang tentunya untuk melengkapi perjalanan menuju penulisan tesis tentunya gitu. Yang pertama saya baca proposal yang telah saya terima. Ini belum ada legal isunya ini. Legal isunya itu apa Mas Wais? Kalau legal isunya itu masih ini, Pak. Belum merujuk kepada instansinya masih, Pak. Ya, halo Mas Wais. Halo ya Pak. Maaf. Ya, saya cuma konfirmasi. Halo. Ya, halo. Bisa dengar suara saya Mas Wais? Iya bisa Pak. Ya, saya konfirmasi kepada saudara. Ini terkait legal issue yang ditulis dalam proposalnya ini apa Mas Wais? Ini Mas Wais. Ya, oke. Pak, mohon maaf bentar Pak. Mau ambil charger laptop Pak ini Pak. Oh iya, silakan. Mohon maaf ya Pak, bentar ya Pak. Silakan. Baterainya tinggal 10. Lupa Pak gedean. Ya, silakan. Bapak. Tadi menanyakan legal issue ya Bapak?
Iya. Maaf Pak, sebelumnya Pak, sebenarnya Pak, untuk masalah judul ini ya Pak, tadi saya juga berembuk sama teman juga itu Pak. Di kawasan Sumeneb ini masih belum ada industri Pak, terkecuali yang apa namanya, seperti tambak udang gitu Pak. Mungkin kalau tambak udang itu sendiri Pak, legal isunya ya itu Pak, apa namanya? Ya, oke Mas Wais. Jadi saran saya untuk proposalnya saudara Wais, tolong ini dilengkapi dengan legal isunya. Terus Mas Wais sudah paham ya terkait dengan ini ya, penelitian hukum ya? Iya Pak, sebenarnya masih agak kurang paham masih Pak, makanya masih terkadang ya jujur saja Pak, saya Pak meskipun ikut Zoom gitu Pak, tapi kan ada tanggung jawab juga kerjaan gitu Pak, jadinya tak usahakan ikut. Iya. Ya oke. Jadi saran saya lengkapi ini, coba dipertegas legal isunya ya. Legal isunya, terus metode penelitiannya. Karena metode penelitiannya ini silakan saudara baca di buku pedoman penulisan tesis ya. Itu ada, dan ini kalau saya perhatikan dan saya sandingkan dengan buku pedoman, ini masih jauh ya, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki Mas Mohon Wais. maaf Pak, suaranya kecil Bapak. Ya, selain legal isu yang perlu ini ya, masukan saya pada sore ini, penulisannya itu upayakan sesuai dengan buku pedomannya, buku pedoman penulisan tesis. Ini banyak tulisan-tulisan yang masih belum sesuai dengan metode yang saudara pilih, penelitian hukum normatif. Ini masih Siapa? jauh dari buku pedoman. Jadi silakan buku pedoman itu dipedomani ya, dijadikan rujukan. Terus Halo Pak. selanjutnya selanjutnya juga, karena ini tatarannya, ini penulisan tesis ini adalah untuk mahasiswa S2 ya, untuk S2 terkait dengan teori hukum yang direncanakan itu apa. Tapi ya mohon maaf, karena di sini memang legal isunya belum ada, termasuk Iya Mas Pak. Wis tadi menyampaikan, jadi belum bisa menentukan teori hukum apa yang relevan yang bisa dijadikan atau analisisnya. Ini belum ada juga ini. Jadi silahkan. Oke, sementara dari saya itu saya kembalikan kepada Prof. Silakan Prof sebagai pimpinan ujian proposal. Halo, iya Prof. Halo. Saudari Evi. Ya, Bapak. Ya, diingat ini Prof, ini kemana nih Prof Haidin ini? Prof Hoidin bisa mendengar suara kami, Prof? Bisa, jelas. Pak Zainuri Gimana? sudah selesai, Pak Prof. Zainuri? Iya. Itu tadi ini sudah saya lihat Pak Dekan lagi nyetir ini, kayaknya belum bisa mengajukan pertanyaan ini.
Ya kita tunggu. Sementara saya handle dulu, Pak. Bisa, Bro. Oh, Bro, bisa, Bro. Kan apa bisa? Bisa, Oh, bisa. Monggo silakan. Oke. Silakan Pak Dekan. Terima kasih yang saya hormati Prof. Wahidin, yang saya hormati juga Dr. Zainuri dan Mas Faiz Sabirin yang mungkin saat ini sudah sampai pada tahapan proposal dan juga Mbak Evi ya, memandu ujian proposal ini. Emang begini ya, persoalannya itu kan ketika bimbingan itu baru sekali apa mohon maaf ya, jadi kami nggak bisa kontak lagi. Sebetulnya itu di bimbingan awal itu sudah saya sampaikan, Mas, ini yang diteliti, yang ditulis itu terlalu luas gitu ya. Karena kan pembangunan kawasan industri itu masih yang salah itu ya dalam perspektif hukum lingkungan. Ini kan sebetulnya kalau kita bicara hukum lingkungan itu kan sangat-sangat luar biasa skopnya ya. Nah, karena itu maka kalau itu digunakan sebagai perspektif untuk mengoptik pembangunan kawasan industri di Sumeneb itu saya yakin terlalu mungkin nggak akan selesai dalam hitungan tahunan barangkali ya. Waktu itu sudah saya berikan note ya di di komen itu dipersempit. Kemudian kita akan menentukan aja lah aspek administratifnya, pidananya atau perdatanya. Nah, maksud saya itu kalau kemudian perbaikan itu langsung ke saya lagi, ya kemudian saya perbaiki lagi. Ini ikut terus gitu. Proposal. Jadi memang terlalu luas itu kalau pembangunan kawasan industri ya Mas ya tadi ya, dalam perspektif hukum lingkungan atau apapun namanya itu terlalu luas sekali. Saya sarankan mungkin gini aja, aspek hukum pembangunan, aspek hukum administratif ya. Jadi nanti Mas Wais ya itu hanya bicara masalah aspek hukum administrasinya, masalah perizinannya, AMDAL dan seterusnya itu barangkali. Jadi lebih sempit dan itu lebih mudah. Kalau gini yang dijadikan tolak ukur atau tolak ujinya adalah hukum lingkungan itu sangat luar biasa luas dan tidak fokus. Ini akan menyulitkan Mas Faiz Sabirin. Tadi saya dari penyampaian tadi ya itu kelihatan sekali Mas Faiz bingung mau apa yang akan disampaikan. Jadi kalau dikatakan Dr. Zainuri tadi seperti itu ya memang faktanya seperti itu. Jadi saya juga masih meraba-raba apa yang disampaikan oleh Mas Faiz Sabirin ya, apa yang akan disampaikan, yang diteliti, yang dianalisis itu apa. Dan ini nampak sekali ketika sampai pada metode penelitian ya. Mas Faiz menggunakan metode jenis penelitian normatif, jenis penelitian sosiologis itu akan sangat menyulitkan sendiri nanti. Nah, kalau misalnya kajiannya aspek hukum ya, aspek hukum administratif cukup normatif aja nanti ya. Jadi hanya bicara masalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembangunan kawasan industri ya. Apa sih yang diperlukan aturannya, misalnya izin, apa saja jenis izin yang diperlukan misalnya, ya misalnya izin banyak sekali itu izin yang diperlukan nanti dibaca di undang-undang, tapi undang-undang Cipta Kerja dihapus ya dibatalkan. Coba PP berapa 27 2000 lupa saya, nanti ada dibuka Mas PP perizinan nanti ya, dan undang-undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, dan juga kalau memang itu di Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kembali ke aturan lama ya. Mungkin di PP perizinan ada, PP AMDAL sebagai pembanding juga bisa, PP 24 dan 97 ya lupa saya bilang yang baru itu 51 nanti pembanding nanti bisa itu lebih mudah ya. Kemudian norma pembangunan kawasan industri tadi ya Mas ya, itu diatur di mana, itu aja nanti dianalisis dikaitkan dengan aspek hukum administratifnya. Jadi ini kan masih pembangunan ya, kaji aja misalnya aspek izinnya ya, itu yang dibutuhkan apa saja, aturannya di mana, kemudian jadi cukup menggunakan bahan hukum primer ya. Jadi tidak usah bicara data terlalu luas, data terlalu
akan pernah selesai nanti kalau itu dituntut untuk sempurna atau mendekati sempurna. Misalnya kalau penelitiannya itu pembangunan kawasan industri ditinjau dari hukum lingkungan, itu nggak akan pernah selesai. Makanya saya sarankan dipersempit aja aspek hukum administratif atau administrasi pembangunan kawasan industri apa tadi industri ya di Sumeneb itu aja mungkin lebih mudah. Jadi nanti hanya meneliti, mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan persyaratan pembangunan itu. Ya. Dalam upaya misalnya ditambah dalam upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan itu misalnya, itu lebih mudah. Kenapa? Karena perizinan itu kan sifatnya preventif ya, pencegahan ya, itu yang penting. Jadi sebelum dibangun dilengkapi dulu perizinannya, dilengkapi dulu syarat-syarat yang diperlukan untuk membangun itu apa saja. Dengan nanti ketika izin dilengkapi, izin dipenuhi, maka lingkungan akan terlindungi ya. Karena sifatnya preventif, sifatnya pencegahan sebelum ada pencemaran kerusakan sudah dilindungi dengan izin tadi. Jadi itu lebih mudah daripada nanti membicarakan masalah pembangunan kawasan industri dalam perspektif hukum lingkungan itu ada sangat luas sekali, ada pidana, perdata, ada administrasi, ada luar biasa nanti. Ya, karena aspek karena lingkungan hidup itu sangat luas ya. Jadi tema hukum lingkungan itu sangat tidak ada batasnya kalau digunakan sebagai kajian itu kesulitan nanti. Aku yakin kesulitan. Makanya kalau bisa fokuskan aja titik beratkan pada aspek hukum administratif. Dalamnya adalah perizinannya, sehingga Mas Wais nggak kesulitan nanti dalam pencarian bahan hukum primernya dan bahan hukum sekundernya. Dalam hal ini adalah referensi ya. Jadi bahan hukum primernya adalah semua produk perundang-undangan yang berkaitan dengan itu. Bahan hukum primer sekundernya adalah bahan pustaka atau referensi dan termasuk jurnal-jurnal ilmiah dan hukum lingkungan. Ini yang menurut saya dulu kalau nggak salah juga saya sudah sarankan itu ya untuk ke kita normatif saja, tidak menggunakan double penelitian ya, jenis penelitian akan meringankan sebetulnya. Karena kalau nanti kajiannya tadi hukum lingkungan itu, saya khawatir nggak selesai, Mas. Eman-eman gitu ya. Waktunya kan mungkin cuma berapa bulan tuh ya? 6 bulan atau mungkin paling lama setahun ya. Ini akan selesai, apalagi Mas Faiz kan nyambi kerja. Jadi itu yang menurut saya perlu dan kemudian juga di latar belakang, dengan demikian latar belakang pun harus dirubah. Ya. Prinsipnya kan kalau latar belakang itu menggunakan filosofi piramida terbalik ya. Dari bicara umum ke khusus ya. Khusus menuju pada rumusan masalah. Rumusan masalah. Jadi akan fokus legal isunya dari latar belakang, filosofisnya apa, juridisnya apa, sosiologisnya apa, nanti akan muncul legal isu. Dan legal isu diusahakan sefokus mungkin, ya, sefokus mungkin, sejelas mungkin, sehingga mudah untuk melakukan telaah, ya, dan pembatasan terhadap sumber bahan hukum yang akan kita gunakan. Jadi menurut saya ini kan masih baru pembangunan ya kawasan industri. Kita tidak bicara masalah aspek perdatanya, aspek perufatnya, kebijakan-kebijakan lingkungannya, mungkin fokus ada pada perizinan misalnya. Ya, aspek administrasi tadi kan berkaitan dengan kewenangan, kemudian perizinan, itu pun sangat luas sebetulnya kalau mau diteliti sungguh-sungguh ya. Sangat luas kalau bicara masalah kewenangan, nanti ngeruntut dari Undang-Undang Dasar sampai Undang-Undang 23 2014 sampai pada PP perizinan, undang-undang sangat luas sekali sebetulnya kalau mau ditulis semua ya.
Jadi mungkin itu saran saya ya. Karena memang waktu itu ketika saya koreksi, saya berdasarkan masukan ya belum dikoreksi kelihatannya sudah ya memang kami jauh ya, tidak bisa offline, sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan saran masukan, hanya lewat lewat email, kemudian saya gunakan komen itu aja. Kita nggak bisa diskusi banyak. Nah untuk itu maka dengan seminar proposal ini tadi juga disampaikan oleh Dr. Zainuri, memang benar. Jadi Mas juga Prof. Wahidin tadi juga memang benar belum fokus, belum jelas, dan juga Mas Wais pun juga ragu-ragu dan belum menguasai memang iya. Karena ketika saya baca proposalnya kemarin itu arahnya kemana juga masih belum. Makanya saran saya di email itu tolong diperbaiki, ya dipersempit, dirumuskan masalah. Ya kalau misalnya normatif mungkin persoalannya mungkin ya adakah kekosongan yang norma yang belum ada terkait dengan itu, atau ada pertentangan norma antara satu dengan yang lain terkait dengan kebijakan pembangunan kawasan industri, ada norma-norma yang masih perlu diperjelas ya dan seterusnya. Itu titik. Atau mungkin dalam perspektif prinsip-prinsip hukum lingkungan misalnya boleh, itu lebih sederhana ya. Jadi misalnya pembangunan kawasan industri ya di Sumeneb dalam perspektif asas-asas pengelolaan lingkungan misalnya, itu juga lebih sempit lagi ya untuk dianalisis. Karena saya belum tahu ya apakah kebijakan pembangunan lingkungan hidup kebijakan pembangunan kawasan industri di sana itu legalitasnya memiliki legalitas yang sudah baku benar, ataukah mungkin masih ada problem-problem normatif berkaitan dengan misalnya perizinannya, kemudian konflik normanya ya misalnya, kemudian amdalnya misalnya ya. Ini yang perlu jenis izinnya apa saja, itu cukup itu aja sebetulnya kalau mau mempersempitnya, Mas. Jadi tolong harapan saya dipersempit saja, jadi tidak usah semua dibahas, tidak usah semua terlalu luas itu ya, kalau perspektifnya kan sangat luas sekali ya. Ini nggak selesai, Mas. Baik. Nah, itu harapan saya, sehingga nanti dikatakan tadi Dr. Zainuri, problem berikutnya adalah teori apa yang akan digunakan. Kalau misalnya titik fokusnya pada perizinan, ya teori perizinan, misalnya dari Ten Berge, kemudian Pert, ya, dan Safruddin bisa digunakan. Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan, ya nanti digunakan teori-teori perlindungan hukum misalnya. Ini yang mungkin akan memudahkan Mas Wais menemukan atau menggunakan teori yang akan dijadikan isu analisis. Karena dengan paparan tadi dan juga saya membaca proposal sebelum saya koreksi itu, memang saya juga bingung ya, apa ya teori yang paling pas, nggak menemukan itu. Ya, jadi dalam mempartikel isu, dalam melakukan penelitian itu mempertimbangkan juga nilai yang teori yang akan digunakan ya. Jangan sampai nanti karena ketidakjelasan rumusan masalah teorinya menjadi bingung. Padahal teori itu kan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Nah, kalau isunya tadi dikatakan oleh Dr. Zainuri tidak jelas, teorinya juga ya apa yang akan digunakan pun juga masih bingung. Ya, saya memahami apa yang disampaikan oleh Dr. Zainuri, tapi memang saya juga bingung ini teori apa yang mau dipakai gitu ya. Jadi itu saran saya, Mas Wais, tolong difokuskan aja, dipersempit ya, karena filosofinya nulis tesis disertasi itu menggunakan filosofi sumur ya. Tapi mendalam, ada aspek filosofisnya, aspek teoritisnya, berangkat dari norma hukum positifnya, dogmatika hukumnya gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi jangan meneliti samudranya permukaan saja, luas tapi dangkal.
Tapi kalau penelitian-penelitian normatif, maaf ya, penelitian-penelitian ya normatif ya, tesis disertasi itu filosofinya menggali sumur. Sempit ya, sempit tapi dalam. Nah, jadi makanya tadi saya katakan ambillah aspek perizinan, sempit kan perizinan saja dari sekian banyak aspek lingkungan loh ya. Tapi mendalam sampai teorinya, filosofinya. Jadi kalau tadi dalam kajian hukum lingkungan itu ya sama dengan meneliti samudra, hanya permukaan saja. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, yang penting menurut saya, Mas Faiz, itu cobalah cari dulu legal issue dalam pembangunan kawasan industri Sumeneb itu apa legal issue-nya. Memang pembebasan tanahnya, mungkin masalah perizinannya, terkendala apa. Ini loh ya, dan masalah kewenangannya, banyak sekali yang bisa digali. Tapi satu aja diambil dari sekian banyak. Ya, saran saya coba diidentifikasi problem-problem yang mungkin akan muncul dan sudah muncul di sana itu apa. Itu bukan fokus ya masalah atau legal issue. Judulnya nanti aja belakangan nggak masalah, tapi legal issue harus ditemukan dulu karena kaitannya dengan nanti teori yang akan kita gunakan untuk menganalisis tadi ya. Ini yang ya memang kita sayangnya nggak bisa ketemu muka ya masalahnya, hanya by email jarak jauh, jadi agak susah memberikan apa namanya penjelasan ya. Tapi saya rasa yang penting sekarang Mas Faiz mencoba mengkutupkan, mempersempit legal issue, memperjelas legal issue, karena untuk menentukan teori yang akan kita gunakan sebagai visual analysis. Ya Mas ya, karena judul, latar belakang, rumusan masalah, metode, kemudian juga pembahasan sampai kesimpulan itu satu garis, ya, satu benang merah. Tidak bisa dipisah-pisah itu. Judul abstraksi dari tesis, ya, technical issue itu pokok persoalan yang kita bahas, dari yang kita gunakan termasuk metode, dan ini akan merujuk pada bahasannya pada kesimpulan terakhir. Jadi buatlah coba kerangka berpikir ya, dari rumusan masalah itu turunnya apa yang paling pas, nanti turunkan ke rumusan masalah tujuan sampai metode dan pembahasan. Jadi saya tidak menyarankan Mas Faiz menggunakan dua jenis penelitian ya. Ini loh ya, ambil saja satu aja yang normatif mengkaji masalah normanya saja. Ya, dikumpulkan bahan-bahan hukum primernya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tadi dengan rencana penelitiannya Mas Faiz ya. Itu akan membantu jenengan ya untuk memudahkan di dalam melakukan penelitian. Itu saran saya seperti itu. Ya, syukur-syukur kalau bisa intens ya, bisa bimbingan itu lebih bagus ya. Tidak bingung. Ini Mas Faiz saya lihat dalam tanda petik masih bingung ya. Iya. Bingung apa yang saya tulis. Coba itu difokuskan ya pada tadi ya, salah satu sekian identifikasi persoalan, baru mengambil satu saja persoalan dan sederhana saja, nggak usah panjang-panjang. Ya, dipersempit saja seperti menggali sumur, bukan menggali samudra. Ya, itu filosofinya begitu. Misalnya aspek perizinannya, misalnya itu lebih sempit. Kalau sudah berjalan sih penegakan hukumnya misalnya, ya. Ini kan masih pembangunan atau masih ini ya? Ya masih membangun ini ya. Halo. Halo, iya Pak. Mas Faiz, ini masih membangun ya? Iya. Putus-putus Pak suaranya Pak. Iya, masih membangun ya? Iya Pak. Putus ya. Oh, ini Pak masih membangun tuh ini? Ya, kan belum selesai Mas ya? Iya. Iya belum. Belum selesai tuh ini ya? Halo. Halo, iya Pak. Ini kan masih membangun ya? Iya, masih. Iya. Makanya kalau saya lebih condong ke aspek perizinan aja.
aspek perizinan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Sumeneb misalnya. Itu lebih sederhana dan lebih mudah. Mas Faiz tinggal mengumpulkan, ya, mengidentifikasi jenis-jenis izinnya saja, itu lebih mempercepat proses penyelesaian penulisan tesisnya. Itu barangkali Mas. Itu Prof. Wedin dari saya. Oke. Prof. Wedin. Oke, Prof. Ya, luar biasa ini. Pak Dekan, ini dari kampus ke rumah atau gimana ini? Sampai sendiri. Iya, dari kampus ke rumah nih, Bro. Wah, mantap ini. Sampai direwangi, nyetir sendiri sambil ngomong. Wah, hati-hati itu ya. Dan alhamdulillah sudah sampai dengan selamat di rumah. Oke, silakan Pak Dekan kalau mau stay, mau istirahat, monggo. Tadi masukannya sudah cukup lengkap ya. Mas Uwais, ini tadi sudah diberikan masukan cukup banyak sama Pak Dekan selaku pembimbing anggota. Saya tanya ini Mas Uwais. S1-nya apa Mas Uwais? Akuntansi, Pak. Apa? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Oh, akuntansi. Terus sekarang kerja di mana? Kerja di Pak, di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pak. Gubernuran, Pak. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, bagian apa? Di bagian itu, Pak, Biro Administrasi Pembangunannya, Pak. Oke. Ya, ada apa-apa lah, itu pilihan ya. Kalau saya biasanya akuntansi itu, kalau Pak ambil magister hukum, biasanya yang pas itu mengenai hukum keuangan daerah biasanya. Tapi kalau memang itu pilihannya hukum lingkungan, ya monggo, asal menguasai saja. Karena bagaimanapun juga menulis tesis itu juga pertama latar belakang pendidikan, yang kedua juga latar belakang pekerjaan. Ya, iya, mungkin ya, tapi ya monggo saja, ini sudah dipilih hukum lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Slamet, ya, memang Mas Uwais sendiri juga bingung, ini terlalu luas, hukumnya apa itu tidak jelas. Iya. Nah itu, kemudian bukan mentang-mentang karena kuliahnya di Unija Sumeneb terus harus mengambil di Sumeneb, tidak. Sebenarnya bisa dalam lingkup Provinsi Jawa Timur itu bisa. Kebijakan pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan di Provinsi Jawa Timur itu mungkin lebih mudah. Jadi bukan berarti begini, Mas Uwais itu. Jadi karena Unija atau Sumeneb ya, terus harus di Sumeneb, enggak. Kemarin ada beberapa tesis proposal yang sudah saya uji juga, mengambil misalnya kasus di Pengadilan Agama Sumeneb. Jangan dipersempit menjadi lokasi begitu, karena tesis itu sifatnya luas dan umum. Bisa saja nanti putusan yang ada di putusan Pengadilan Agama untuk yang proposal saya ceritakan tadi di Kabupaten Sumeneb bisa ditunjang di putusan di kabupaten lain. Jadi intinya itu sifatnya umum. Jangan tesis itu bersifat lokal dan kedaerahan. Ya monggo kalau memang itu mau dipersempit ke Sumeneb ya silahkan, tapi saya pikir kok jangan terlalu lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu tadi juga tidak jelas rumusan masalahnya juga tidak jelas seperti apa. Nah, makanya Anda nanti akan bingung. Saya tadi sudah sampaikan, mungkin Anda nanti kebingungan ketika akan mengerjakan tesisnya kalau sudah disetujui. Jadi kalau misalnya saya menyetujui dan Pak Slamet menyetujui tanpa koreksi, ya mohon maaf kita ini dolim, menjerumuskan Anda ke dalam jurang kesukaran itu nanti ya. Tolong dipersempit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Slamet tadi, dipersempit arahnya kemananya, atau mungkin ke perizinannya, atau mungkin ke persoalan AMDAL-nya atau apa. Bisa dianalisis kebijakan AMDAL di Kabupaten Sumeneb atau di lebih luas lagi di Provinsi Jawa Timur yang berwawasan lingkungan misalnya, itu bisa. Itu lebih mudah untuk mengadakan penelitiannya. Kemudian tipe penelitian tadi, ini nampaknya Mas Wais ini, mohon maaf Pak Slamet,
belum menguasai metode penelitiannya ini. Jadi penelitian normatif tapi pendekatannya sosiolog yuridis, apa itu yuridis sosiologis, nggak tepat itu. Jadi kalau penelitian normatif yang diteliti itu adalah norma, ya. Kemudian pendekatan di dalam penelitian normatif, ya, itu ada beberapa pendekatan, misalnya pendekatan perundang-undangan, statute approach, kemudian pendekatan konseptual, ada pendekatan kasus, case approach, ada pendekatan perbandingan, kemudian ada pendekatan kesejarahan. Itu penelitian normatif. Kalau penelitian, memang ada dua tipe penelitian, penelitian normatif dan penelitian sosiolegal atau empirik. Nah, pendekatan di dalam penelitian sosiolegal itu beda, termasuk mungkin terjun lapangan, mencari apa itu naras apa itu ya, yang kuesioner responden, itu salah satu bentuk atau ciri penelitian penelitian sosiolegal empirik. Kemudian di dalam penelitian sosiolegal memang ada data. Nah, dalam penelitian normatif nggak ada data, yang ada itu bahan hukum, resource of law itu katanya Black's Dictionary itu disebut resource of law, bahan hukum. Nah, jadi dalam penelitian normatif nggak ada data itu. Kalaupun ada wawancara itu sifatnya juga tetap normatif. Ya itu bedanya di situ. Makanya ini mencampur adukkan. Tidak bisa sebuah penelitian normatif dicampur dengan penelitian empirik. Memang di Belanda bisa, tapi kayaknya mungkin Mas Wes, saya kok nggak yakin kalau mampu menggabungkan dua tipe penelitian. Jadi begini, ini fokuskan saja ke apanya. Ya, misalnya kebijakannya, kebijakan pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan. Nah, hukum lingkungan itu macam-macam. Ada sisi kebijakan atau regulasi, ada sisi perizinannya, ada sisi penegakan hukumnya, ya. Ada sisi itu. Kalau penegakan hukum ya jelas itu melibatkan aparat penegakan hukum. Kalau kebijakan atau regulasinya, bagaimana pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi membreakdown ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang lingkungan, dan itu di breakdown di mana? Mungkin di breakdown di peraturan daerah. Kalau mungkin saya boleh sarankan isunya dipersempit kemana kebijakannya, misalnya itu di undang-undang tentang lingkungan sudah ada bahwa salah satu kebijakan. Nah, kewenangan Pemda di mana? Diambil aja di situ. Nah, ini satu contoh. Ini kebetulan saya konsultan dari Kabupaten Gresik. Di Gresik itu ada kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari Undang-Undang Lingkungan di breakdown. Pemerintah Kabupaten Gresik membuat perda tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Dan di situ banyak isi perda itu. Perda ini adalah merupakan realisasi peraturan pelaksana dari undang-undang, PP, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ bisa diketahui ternyata pemerintah Kabupaten Gresik kebijakan pembangunannya memang sudah memperhatikan kawasan lingkungan. Saya kira mungkin tahu Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo itu termasuk kawasan industri yang sudah sangat maju dibanding Sumeneb. Tadi Pak Slamet tanya itu sudah dibangun atau belum. Nah, itu ternyata masih tambah udang saja. Nah, itu. Jadi di Gresik itu ada, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai rambu-rambu untuk agar kawasan industri yang dibangun itu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Itu jelas lebih sempit, kemudian lebih terarah, lebih terfokus. Nah, ini Mas Wes ini maunya kemana ya? Ini yang tidak jelas. Oke lah kalau tetap berpijak pada misalnya di Kabupaten Sumeneb, nanti di breakdown, dicari di Sumeneb itu sudah ada nggak perda-perda dan peraturan gubernur terkait dengan lingkungan. Misalnya kemudian perda yang mengatur tentang AMDAL, perda yang mengatur tentang perizinan lingkungan, perda yang mengatur syarat-syarat pendirian kawasan industri dan lain sebagainya. Nah, dari situ dianalisis isi perdanya. Mungkin rumusan masalahnya dijelaskan. Rumusan masalahnya apakah kebijakan, ini contoh aja. Nanti silakan dilakukan revisi secara total ya terhadap proposalnya. Misalnya apakah kebijakan yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Sumeneb telah dalam pembangunan kawasan industri telah sesuai dengan prinsip-prinsip
pembangunan lingkungan dan lain sebagainya. Itu jelas. Dari situ bisa diketahui, oh ternyata Sunem sudah punya perda ini, dilihat substansi dan isinya. Ternyata di situ sudah lengkap diatur. Itu dari sisi perangkat hukumnya, ya, substansi hukumnya. Kemudian dari sisi penegakan seperti apa? Apakah sudah didirikan mungkin dinas lingkungan? Kalau dulu namanya Bapedalda, nggak tahu sekarang mungkin sudah berubah jadi dinas lingkungan atau apa? Ada nggak aparat yang mengawasi penegakan dari perda-perda tentang lingkungan tadi? Kalau ada, berarti kemudian bagaimana di lapangan bisa dilihat secara sepintas. Mungkin ada nggak kasus-kasus di Sumeneb terkait dengan misalnya mungkin pencemaran atau apa gitu. Jadi itu jelas lebih fokus. Tidak, mohon maaf ini katanya Pak Slamet, nggak gerambian kemana-mana ini. Itu Mas Wais ya. Iya, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi harus lebih fokus. Nanti setelah ujian ini tolong difokuskan lagi, diperkecil lagi, dipersempit lagi, dan diperjelas lagi. Rumusan masalahnya mungkin tadi 2, boleh ditambah 3 ya. Kemudian metode penelitiannya ya, baca dulu, pelajari dulu ya. Saya memahami kalau Mas Uwais tidak terlalu paham metode penelitian, karena ini akuntan ini Pak Slamet ya, wis meremai akuntan peneliti hukum ya mungkin gitu, tapi tetap kita akan memberikan bimbingan. Jadi tipe penelitian itu ada normatif, ada sosiolegal atau empirik. Nah itu pendekatannya beda-beda Mas Uwais. Dibaca aja lagi lah materinya waktu saya kira di S2 ini kan ada materi metode penelitian. Nah itu yang bisa ya. Oke. Sementara itu sama Pak Zainuri sama Pak Dekan, Pak Dr. Slamet ada masukan tambahan, monggo silakan. Halo, Mbak Evi, yang lain? Pak Zainuri masih monitor? Ya, Prof. Ini masih ada Pak Zainuri, Prof. Ya, monggo kalau mau ada masukan-masukan tambahan. Atau Pak Slamet dulu, Prof, sambil menunggu Pak Zainuri. Kayaknya ke belakang itu Pak Slamet itu. Baru berdiri. Tapi tadi prinsipnya masukan-masukan sudah diberikan semuanya. Tinggal kita aja menyimpulkan hasil dari ujian ini. Setelah ini gimana Mbak Evi? Apa mahasiswa disuruh keluar dulu kita rapat atau langsung diumumkan atau gimana? Iya betul, Prof. Nanti mahasiswa nanti kami pindahkan ke waiting room dulu. Para penguji diperkenankan untuk mendiskusikan terkait hasil dari ujian proposal ini, Prof. Nanti baru setelah itu diumumkan, Prof, di sini. Sudah kembali ini. Monggo Pak Dekan, kalau ada tambahan lagi dari saya cukup mungkin. Prinsipnya ini perlu perombakan total ini proposalnya Pak Dekan, sesuai arahan kita bersama biar lebih fokus begitu. Masukan sudah cukup banyak sebetulnya. Mungkin kita perlu apa ya? Mas Wais perlu kerja keras ya untuk ya. Ini belum hasil Prof ya. Belum nilai Prof ya. Belum dah. Masih belum Pak Slamet. Oh gitu. Jadi tolong nanti Mas Wais fokuskan aja tadi sasaran saya juga Prof Pedin, Prof Dr. Zainuri juga akan meringankan beban Mas Wais ya, lebih fokus, lebih dipersempit, tapi analisa teorinya lebih apa ya, karena tarafnya kan ini kan tesis ya. Kalau S1 sih mungkin cukup dogmatika saja,
cukup memahami aturannya di mana, bagaimana mengaturnya, selesai. Tapi kalau tesis disertasi kan mencoba menganalisis ya norma-norma hukum positif itu dengan teori ya, dengan apa namanya itu konsep-konsep yang ditawarkan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu maka pesan saya tadi juga Prof. Penguji yang lain tadi, Prof. Wedin juga Dr. Zainuri, coba diperjelas legal isunya, ya. Nanti akan mempermudah Mas Wais untuk menentukan teori dan juga jenis penelitian. Kalau saran saya, jenis penelitiannya difokuskan aja pada jenis penelitian normatif. Jadi hanya mengkaji norma-norma, mengkaji produk-produk undang-undang. Jadi ya, misalnya masalah perizinannya akan lebih sempit. Dan dari telaah norma itu ditemukan apa di sana? Ya mungkin ada konflik aturan, ya, ada konflik kewenangan, ada kekosongan norma, ya, dan juga ada mungkin juga kalau memungkinkan juga norma-norma yang nggak jelas sehingga menimbulkan multitafsir dalam prakteknya. Gitu. Ini masukan saya, Prof. dan Dr. Zainuri, untuk Mas Wais ya. Prinsip jangan menyerah ya, harus berjuang ya, karena memang background satunya kan memang akuntansi, jadi agak jauh ya ketika harus menulis tesis ilmu hukum ya. Ilmu hukum memang agak berbeda dengan ilmu lain ya, terutama yang ilmu hukum normatif ya. Kalau yang empiris mungkin hampir sama metodenya, tapi kalau normatif kan agak beda. Tapi lebih mudah ya menurut saya ya, Mas Wais tidak perlu keluar ya mencari responden, mencari apa namanya itu data dan seterusnya. Itu Prof dari saya, Prof. Terima kasih tambahan saya. Itu Prof, terima kasih Prof. Oke, sama-sama, makasih Pak Dekan. Oke, jadi Mas Wais, dari kesimpulan ujian kali ini, yang pertama proposal tolong direvisi secara ya memang harus total karena metode penelitiannya harus diperbaiki. Kemudian rumusan masalahnya diperjelas, dipersempit dan jangan terlalu luas. Kemudian isu hukumnya itu apa, dinampakkan ya. Setelah itu nanti bisa bimbingan ke Pak Slamet, baru ke saya, baru mengerjakan. Jangan dikerjakan dulu tanpa diperbaiki. Nanti tidak jelas, tidak karu-karuan nanti. Ya, malah tambah menyulitkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, itu tadi saya kemarin juga waktu bimbingan itu lupa nggak tanya ini. Latar belakang pendidikan dan pekerjaannya apa. Kalau saya tanya dulu kan berarti saya bisa menyarankan kenapa tidak ambil misalnya hukum keuangan daerah atau apa. Yaitu akuntansi itu bau-baunya ke sana itu bisa. Tapi ya monggo lah kalau ini memang sudah pilihan ya tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang saudara pilih. Karena hidup itu adalah pilihan dan kita harus konsisten dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah kita tetapkan. Saya kira itu. Ya. Saya kira itu Mbak Evi, dari saya, dari Pak Slamet juga cukup. Mungkin kalau dari Pak Zainuri sudah cukup, nah ujian bisa kita akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Evi. Saya kira begitu ya. Nggih, Prof. Terima kasih. Ini Pak Zainuri juga sekarang lagi ada di perjalanan pulang, katanya ada acara. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang Pak Zainuri sama dengan Prof. Wedin dan juga Pak Slamet. Ya. Jadi ini untuk Mas Wais, tahap selanjutnya ini bisa lanjut ke pembahasan begitu Prof atau bagaimana? Bisa lanjut dengan perbaikan ya. Bisa lanjut dengan revisi. Nanti kalau revisinya sudah oke, baru kita setujui untuk digarap tesisnya dengan penelitiannya. Saya kira itu ya. Ya, tuh. Kalau saya sih sebenarnya lebih pas menulis itu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Tapi karena ini sudah sudah dipilih ya sudah. Banyak baca buku lingkungan, ya hukum lingkungan. Tolong kalau ke toko atau apa beli buku lingkungan banyak itu.
kebijakan lingkungan, AMDAL, macam-macam. Dan Anda harus mulai belajar dari sekarang. Tuangkan waktu untuk untuk membaca. Karena apa? Tesis itu tidak hanya sekedar jadi, tapi jadi dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu ya? Iya, Pak. Siapa? Saya tanya dulu, sanggup enggak ini Pak Mas Faiz ini? Insya Allah, Pak. Kalau enggak sanggup, ya monggo. Kalau sanggup, ya lanjut. Saya kira itu. Ya. Oke? Siapa? Ya. Sanggup. Jadi angel kayak dilakoni terapi ya. Saya kira itu Mbak Evi sudah mahasiswa juga sanggup untuk memperbaiki dan melanjutkan, maka kita serahkan kepada yang bersangkutan dengan catatan bisa dilanjutkan, namun dengan perbaikan yang sangat sangat signifikan. Okelah, perbaikan total begitu. Saya kira itu Mbak Evi. Terima kasih Prof. Hoidin selaku pimpinan sidang pada ujian proposal kali ini. Dengan closing statement dari para penguji, saya rasa ujian proposal kali ini atas nama Wais Sobirin kami tutup. Dan untuk selanjutnya, Mas Wais Sobirin diharapkan untuk segera melakukan revisi sebagaimana arahan dari para penguji untuk segera dipercepat karena kita juga dikejar waktu. Pada bulan Februari ini kami sudah harus melaporkan lulusan. Jadi ini tinggal 2 tahapan lagi, Prof. Tahap seminar hasil dan juga sidang akhir. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulanan ini, Mas Wais juga harus sudah selesai mengerjakan tesisnya kalau ingin lulus di semester ini. Begitu, Prof. Ya, oke. Kalau misalnya tidak selesai gimana, Mbak? Lanjut semester depan? Lanjut semester depan, Prof. Oke, itu didengarkan itu Mas Wais. Nggak selesai lanjut semester depan. Bayar SPP ya? Ya, betul. Harus bayar lagi, Prof. Daripada bayar SPP, kasih nambah FPI kan enak ya. Oke, terima kasih Prof. Hoidin. Dan terima kasih Bapak. Mas Wais semangat mengerjakan revisinya. Saya izin mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin untuk leave ya. Oke, monggo.